Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sahabat Sena. Kali ini kita akan belajar tentang aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, 7x, 3x plus 1, 2A dikurangi 5. Ya, setelah kita tahu tentang pengertian dari bentuk aljabar, kita akan pelajari tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar. Apa saja sih? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, ada yang namanya koefisien, variabel, konstanta, dan satu lagi suku. Koefisien adalah angka yang melekat pada simbol aljabar. Untuk yang kedua, ada yang namanya variabel. Variabel adalah simbol yang ada pada bentuk aljabar. Dan yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memuat dengan simbol aljabar. Yang terakhir adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Macam-macam suku pada bentuk aljabar. Suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak memuat operasi hitung, penjumlahan, ataupun pengurangan. Contohnya, 3A, 4B, 7X, negatif 5A, dan seterusnya. Suku 2. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang memuat satu operasi hitung, penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya, 7x dikurangi 6. 5a ditambah b. Suku 3. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang memuat dua operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya, 5a dikurangi b ditambah c. Nah, dari penjelasan sebelumnya, berarti kalian sudah paham kan tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, mari kita latihan soal bersama-sama yuk. Contoh. Lima x kuadrat y ditambah 4xy dikurangi y kuadrat ditambah 8. Koefisien dari x kuadrat y adalah 5. Koefisien dari xy adalah 4. Koefisien dari y kuadrat adalah negatif 1. Sedangkan variabel dari bentuk aljabar di atas adalah x dan y. Konstantanya adalah 8. Mensubstitusikan artinya mengganti simbol pada bentuk aljabar dengan suatu angka yang telah diketahui. Contohnya, jika P sama dengan 1, Q sama dengan negatif 1, dan R sama dengan negatif 2, maka tentukanlah nilai dari 2PQ ditambah 4R dikurangi 1. Caranya, 2 PQ ditambah 4R dikurangi 1 sama dengan kita substitusikan nilai PQ dan R ke dalam bersamaan. 2 dikali 1 dikali negatif 1 ditambah 4 dikali negatif 2 dikurangi 1. 2 kali 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8 dikurangi 1.
Negatif 2 ditambah negatif 8 dikurangi 1 sama dengan negatif 11. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Saya kasih not dulu untuk KPK dan FPB. KPK nanti ditulis semua, jika ada yang sama, cari pangkat paling besar. Sedangkan untuk FPB, cari yang sama dan pangkatnya paling kecil. Carilah KPK dan FPB dari 6P kuadrat QR dan 4PR pangkat 3. Caranya, kita cari tahu faktornya dari 6P kuadrat QR dan 4PR pangkat 3. Faktor dari 6P kuadrat QR adalah, kita pakai pohon faktor dulu ya angkanya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti faktor dari 6 itu ada 2 dan 3. Berarti di sini tulis 2 kali 3 dikali P pangkat 2 dikali Q dan dikali R. Sedangkan untuk 4PR pangkat 3, kita cari dulu faktor dari 4. 4 dibagi 2, ketemunya 2. Berarti faktor dari 4 itu 2 dan 2. Kita tulis di sini 2 kali 2 kali P dikali R pangkat 3. Nah, setelah tahu faktor dari kedua persamaan tersebut, berarti kita cari KPK-nya. KPK dari 6P kuadrat QR dan 4PR pangkat 3 adalah, ditulis semua, jika ada yang sama, cari pangkat yang paling besar. Ini bisa ditulis 2 pangkat 2 ya. Nah, cari yang sama, di sini ada 2, di sini juga ada 2. Cari pangkat yang paling besar, berarti kita tulis 2 pangkat 2. Nah, untuk P-nya, kita cari yang pangkat paling besar, berarti P pangkat 2. P pangkat 2. Untuk Q, di sini walaupun di sini nggak ada Q, tetap kita tulis Q karena harus ditulis semua. R, di dua-duanya ada R-nya, berarti cari pangkat yang paling besar, R pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, P kuadrat Q R pangkat 3. Ini adalah KPK-nya. Untuk FPB, nah, FPB itu harus yang sama dan pangkatnya paling kecil. Yang sama ada 2 pangkat 2 dan 2, berarti kita tulis yang 2. Sedangkan untuk 3, di persamaan yang kedua itu nggak ada 3, berarti kita tidak perlu tulis. Nah, untuk P-nya kita tulis yang P. I-nya tidak perlu dan R-nya kita pilih yang R. Berarti sama aja 2PR. Nah, kalian sudah paham kan tentang KPK dan FPB dari bentuk aljabar? Ya, sampai di sini dulu ya sahabat Rena. Kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.